Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahibul Kahfi dari kelas Psikologi F. Kali ini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas UTS dari kelas Pancasila, yang mana dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah yang ada di SMP Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur, yaitu SMP As-Saidiyah, yang pada kesempatan kali ini saya bisa mewawancarai dengan Bapak Saifuddin Hakim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya mengenai apa atau bagaimana pengaplikasian Pancasila itu terhadap siswa-siswi yang ada di SMP As-Saidiyah ini. Bapak, menurut Bapak, apa sih Pancasila itu? Pancasila itu yaitu yang jelas merupakan dasar serta landasan ideologi bernegara. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pancasila kalau kita ambil dari sebuah dari arti atau maknanya, itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang mempunyai makna yaitu 5. Sila itu berarti prinsip atau asas dasar. Asas dasar. Yang mana Pancasila itu berarti ada 5 hal dasar, 5 hal dasar atau prinsip yang harus dijadikan sebuah pedoman hidup bagi bernegara, bagi bangsa dan bernegara, khususnya kita bangsa Indonesia ini. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu memiliki sebuah ideologi, ya. Menurut beliau bahwasanya Pancasila itu adalah ideologi negara yang berasal dari panca dan sila. Yang mana sila sendiri adalah asas dasar. Jadi kita memiliki asas dengan 5 tadi, yaitu Pancasila. Lantas kalau kita sudah mengetahui menurut Bapak Pancasila itu seperti itu, bagaimana Bapak mengaplikasikan Pancasila ini kepada siswa atau siswi Bapak yang ada di SMP ini? Kebetulan SMP kita As-Saidiyah itu ada di dalam lingkungan pesantren yang mana mungkin kondisinya lebih nyaman, lebih cepat lebih mudah terrealisasikan itu. Khususnya dari kelima-limanya kemungkinan bisa. Karena apa? Satu, gini, yang jelas kehidupan di dalam pesantren untuk mengamalkan Pancasila itu saya katakan lebih mudah. Semuanya saya katakan di pesantren itu ibarat adalah miniatur dari sebuah masyarakat. Miniatur dari masyarakat yang bersosial, sosial masyarakat gitu ya. Sehingga satu, untuk pengaplikasiannya, satu contoh dari sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Secara otomatis kalau di pesantren, di lingkungan pesantren. Dan itu pun juga bisa diterapkan pada sekolah umum. Dalam arti kata sekolah umum kita di SMP tapi yang berada di pesantren itu lebih mudah. Ya. Untuk pengaplikasian atau pengamalan sila yang kedua, katakan sila kedua Tuhan Yang Maha Esa, terus kemanusiaan yang adil dan beradil. Di situ pun juga kita lebih enak untuk mengamalkannya. Artinya apa? Kita mencoba bukan hanya mencoba, tapi memberikan satu pelajaran bagi anak-anak, siswa-siswi kita, itu bagaimana kita memanusiakan manusia. Ya, bagaimana memanusiakan manusia, kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita tahu juga bahwa bangsa kita juga bangsa ketimuran adalah manusia atau bangsa yang beradab, yang berbudi pekerti. Ya kita kalau kita kaitkan dengan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, ada unsur agamanya lebih kental di situ. Sehingga kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, kita tahu juga junjungan kita diutus diutus ke
ke dunia, ke muka bumi ini innama bu itu liutami makarimal akhlak. Nah, artinya misi keutusannya dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu ke muka bumi ini untuk menyempurnakan budi pekerti. Dan ini sangat sinkron sekali dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sangat jadi memanusiakan manusia dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, dengan cara yang dengan cara yang lemah lembut lah pada mereka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan persatuan ya. Persatuan Indonesia. Sangat tepat sekali. Saya katakan tadi di sini bahwasanya di lingkungan pesantren persatuan Indonesia. Kita juga di sini memberikan satu pelajaran bagi mereka anak-anak didik kita itu bagaimana saling merasa, saling memiliki, saling saling peduli ya. Sehingga di situ meskipun kita berangkatnya dari berbagai macam lingkungan, kultur yang ya, ada, budaya yang berbeda. Bahkan mohon maaf di sini juga ada siswa kita yang ada dari Pontianak juga, ada yang dari Bekasi juga, Jakarta sana, bahkan ada yang dari Madura, dengan berbagai macam ini, dengan berbagai macam kultur, budaya, etnis segala macam. Justru di situ sangat besar manfaatnya sekali untuk menimbulkan persatuan, untuk menumbuhkan rasa, sifat dan segala macam dan persatuan mewujudkannya itu. Sehingga mereka ketika berada dalam satu lingkungan sini mereka semuanya merasa sama. Oh, saya sebagai satu elemen masyarakat, itu satu bangsa, satu negara, satu agama dan segala macamnya, sehingga dia bisa menyatu di situ. Jadi saya kira untuk pengaplikasian yang sangat sederhana lah bagi anak-anak itu untuk menemukan. Dan yang keempat, apa tadi? Persatuan Indonesia, kemudian permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah. Di situ pun juga kita memberikan satu kesempatan pada anak-anak untuk memberikan kesempatan untuk dia bebas untuk berekspresi, bebas untuk menyampaikan satu pendapat, bebas untuk menyampaikan suatu katakan unek-unek lah, dengan satu catatan tetap berekspresi, berpendapat dan unek-unek tersebut tetap dalam satu konteks yang tetap dalam satu kesopanan ya, tetap dalam satu kesopanan, sehingga dia bebas untuk berekspresi, bebas untuk menggunakan pendapat. Di situ kita juga menumbuhkan anak-anak tersebut untuk untuk melatih mentalnya dia, terus dalam melatih mental untuk memberikan satu pendapat. Tapi dengan satu catatan, dia tidak memaksakan pendapatnya ya. Otomatis pendapat saya yang paling benar katanya. Enggak seperti itu. Tapi berikan pendapat kalian ya. Enggak usah takut, enggak usah minder, enggak usah unsur egoisnya pendapat saya yang paling benar, enggak. Yang penting kalian berani dulu menyampaikan satu pendapat. Semua memiliki suara yang sama. Iya. Pada akhirnya nanti kita saring dulu mana pendapatnya paling benar, baru nanti kita kasih satu pengertian bagi anak-anak itu bahwa semuanya pendapat kalian. Saya berusaha ya, kebetulan saya juga pegang PPKN ya, materinya itu ya. Semuanya kita kasih satu kesempatan seperti itu untuk memberikan satu pendapat. Dan satu hal, saya tidak pernah menyalahkan mereka. Oh, kamu salah pendapat ini, enggak. Tapi saya mencoba untuk mengarahkan. Bagus pendapat sampean itu, tapi masih baik. Sehingga di situ timbul satu kepercayaan diri bagi mereka. Tidak sampai menjudge enggak. Oh, kamu salah, kamu kurang, enggak. Saya berusaha untuk seperti itu. Nah, khususnya untuk anak-anak SMP itu kalau SD itu bagaimana? Ada istilah menanam ibarat itu menanam budi pekerti, menanam satu karakter. SMP itu menumbuhkan karakter.
SMP itu menentukan arah. Tapi kalau SMA itu justru mencari satu karakter dirinya, mencari satu jati dirinya SMA. Itu baru kalau nanti sudah mencapai fakultas dia paling tidak sudah menemukan jati dirinya, saya itu berada di sini. Memberikan karakter, memberikan nuansa. Tapi kalau SMP enggak, kita tumbuhkan karakter anak-anak. Yang mana sebetulnya anak-anak itu adalah karakternya sebetulnya bagus-bagus. Cuman bagaimana kita memolesnya aja. Gitu. Makanya di situ sangat besar manfaatnya untuk pengaplikasian permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat. Itu ada kata-kata hikmat ya. Ada kata hikmat itu yang paling penting ya. Sehingga ibarat kalau dalam sebuah dalam sebuah agama kata hikmah itu, di mana kata hikmah tidak menyalahkan hikmah itu. Hikmah tidak menyalahkan, tapi coba mencari suatu manfaat di balik itu, mencari suatu solusi di balik itu kata hikmah itu. Ya. Yang terakhir dari sila kelima itu jadi terakhir permusyawaratan, yang terakhir adalah keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita pun juga di sini menerapkan bagi anak-anak keadilan sosial. Artinya bagaimana kita bisa memperlakukan anak-anak kita itu sama di hadapan kita. Dalam arti ada yang jelas tuh, ada dari anak-anak kita itu ada yang IQ-nya tinggi, ada yang sedang, ada yang lemah, itu kan jelas tuh ya, ada di semua siswa. Tapi bagi yang IQ-nya tinggi ya enggak kita junjung tinggi, atau yang biasa kita tinggalkan, atau yang rendah mungkin kita bahasanya kita aniaya lah. Bukan kita aniaya, tapi kita biarkan atau kita kasihan, tidak seperti itu. Artinya yang punya kelebihan seperti itu karena sifatnya adalah keadilan sosial ya. Yang punya kelebihan tetap kita support dia. Yang kurang atau yang sedang ini ya juga kita support juga. Ya juga otomatis support kita otomatis lebih daripada yang ini, karena ini sudah bisa berjalan, ini kita tuntun sampai kita berusaha semaksimal mungkin antara anak yang ibaratnya ya anak yang kurang ini dengan ini, sampai kita usahakan semaksimal bisa strata berjalan bersama. Nah, sehingga output dari SMP, keluar dari SMP mereka semuanya sama dengan skill masing-masing, gitu, dengan skill masing-masing. Yang jelas skill mereka nggak sama, tapi kita berusaha untuk memunculkan skill masing-masing dengan cara yang sama. Gitu. Kita usahakan seperti itu. Jadi itu tadi bagaimana pengaplikasian mulai sila pertama sampai sila kelima, sila dengan kelima. Dengan berbagai macam cara ya dilakukan berbagai macam cara SMP SID ya ini. Tentunya antara pengaplikasian yang di sini dengan SMP yang lain tentunya beda. Karena yang di sini kebetulan di SMP SID ini anak-anak semuanya asrama. Wajib asrama di sini. Wajib asrama, sehingga kemungkinan pengkondisiannya lebih mudah, lebih terarah. Mungkin beda lagi kalau kita pengaplikasian dengan SMP yang di luar sana, yang mana dia hanya datang berapa jam ke sekolah, lalu pulang ke rumah, dia akan dengan lingkungan yang berbeda lagi. Gitu. Mungkin akan lebih lebih ekstra lagi ya untuk mengarahkan pengaplikasian itu. Jadi kalau ditanya siapa, ini juga dimanapun juga jadi yang ada di asrama ini semua ya, jadi ya. Yang mengaplikasikan itu semuanya, khususnya ini yang kita harapkan untuk bisa membimbing mengaplikasikan ke semua siswa-siswa adalah guru-guru yang ada, yang mana kebetulan juga dari guru-guru kita juga hampir kesemuanya juga alumni dari pesantren-pesantren, sehingga ada basic umumnya di akademisnya ada, basic religinya ada dari pesantren-pesantren. Sehingga ibaratnya komplit lah, saya katakan semuanya komplit. Jadi kalau bisa dikatakan apakah ini sudah memenuhi targetnya dari Pak Saifuddin ini dalam pengaplikasian? Saya kira masih
belum sempurna. Belum sempurna. Saya katakan gini, kalau kita sudah memenuhi target kesempurnaan, saya khawatir nanti saya terlena ya. Terlena lupa diri, wah sudah enak enjoy gitu. Enggak. Nah, saya lebih baik menilai diri saya dulu pada posisi masih kurang, sehingga ada motivasi di situ untuk terus menyempurnakan, menyempurnakan itu. Itu khususnya bagi kita para guru seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Kalau kita sudah punya satu perasaan untuk kita masih kurang, butuh tambahan. Berarti gurunya bukan hanya, kalau ibarat bahasa Jawa itu bukan hanya dodol tok, tapi juga kulaan. Artinya guru juga ada ya, cari tambahan untuk bagaimana untuk menambah penghasilan, pengetahuannya, dia mencari pengetahuan dari berbagai macam sumber. Apalagi sekarang lebih mudah untuk mencari sumber pengetahuannya dari mungkin ya dari dari online. Tapi yang jelas ada basic, yang jelas mungkin ada guru ya, guru-guru yang dapat untuk rujukan bagi guru-guru. Sehingga dari situ, karena ada perasaan yang muncul dalam dirinya bahwa saya masih kurang, ini hikmahnya bagi mereka anak-anak terus ada tambahan pengembangan terus. Jadi nggak stagnan di situ, nggak berhenti, nggak pakem di situ, enggak. Tapi kita juga punya pakem yang kelima itu dari dari Pancasila 1 sampai 5. Sila itu pakemnya di situ. Tapi pengembangannya, pengaplikasinya terus bertambah. Ya, ada nuansa lain mungkin saat ini siswa kita karakternya seperti ini, tahun depan siswa baru juga beda juga karakter. Kalau guru nggak siap, karena guru terus dipacu untuk berkembang terus, mencari suatu tambahan, terus mengimbangi perkembangan dari siswa itu. Itu tadi cukup sudah menjawab apa yang ingin saya tanyakan ya dari Bapak Saifuddin tentang mengenai bagaimana sih Pancasila itu di lingkungan SMP itu bagaimana. Tadi sudah banyak sekali ilmu yang sudah saya dapat, terutama tadi ada dua kata yang saya catat yang menurut saya itu sangat bagus, yaitu diantaranya adalah memanusiakan manusia. Bagaimana dalam pengaplikasian Pancasila itu kita belajar untuk memanusiakan manusia. Betul. Tidak egoisme dalam semua hal. Meskipun kita berpendapat atau tidak berpendapat, menerima atau menolak pendapat, kita harus selalu adil di sana. Kemudian ada juga selalu bermotivasi untuk berkembang. Yang mana ketika ada seseorang yang merasa dirinya sudah sempurna, maka titik disitulah dia akan jatuh. Karena dia tidak akan punya perkembangan. Ketika dia sudah nyaman, maka dia akan tidak mau menambah. Nah, sebagai kepala sekolah tadi Bapak Saifuddin mengatakan bahwasanya kita selalu merasa kurang untuk menghadapi apa yang kita hadapi ini. Contoh nantinya kita di tahun ke depan menerima siswa baru, mungkin kita akan melakukan tantangan yang baru, begitu gitu. Tantangan yang baru lagi Jadi otomatis. beliau selalu ingin menambah lagi, berkembang, mengaplikasikan dengan pakem Pancasila itu tadi. Ya mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya merepotkan gitu. Ya. Itu tadi sedikit wawancara yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya utarakan bersama Bapak Saifuddin. Saya ucapkan terima kasih yang banyak atas waktunya. Apabila ada salah kata saya ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.